Terima kasih Pak Johan. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Saya akan membahas 6 bab dari 36 bab yang diatur dalam SAK entitas privat ini. Bab pertama yang akan saya bahas adalah mengenai bab 14, yaitu investasi pada entitas asosiasi. Kemudian bab 15, investasi pada ventura bersama. Bab 19, kombinasi bisnis dan goodwill. Dan bab 24, yaitu mengenai hibah pemerintah. Bab 26, pembayaran mengenai pembayaran berbasis saham. Dan bab 27 yaitu penurunan nilai aset. Seperti yang Pak Johan sudah jelaskan tadi, kita menjelaskan mana-mana yang berubah, hal-hal yang berubah, yang diatur dari PSAK etap yang berubah menjadi SAK entitas privat. Baik, yang pertama kali, ini adalah bab 14, pembahasan mengenai investasi pada entitas asosiasi. Di dalam bab 14, kita bicara mengenai definisi daripada entitas asosiasi ini. Dijelaskan dengan baik di paragraf 14.1, di mana di sana dikatakan bahwa entitas asosiasi adalah investor yang memiliki pengaruh signifikan. Jadi pengaruh signifikan adalah merupakan hal yang dipersyaratkan di dalam mendefinisikan sebuah entitas dikatakan sebagai entitas asosiasi. Memiliki pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak maupun bagian kepemilikan dalam ventura bersama. Pengaruh signifikan di sini diartikan sebagai kekuasaan untuk berpartisipasi dalam misalnya mengambil keputusan mengenai kebijakan keuangan dan juga kebijakan operasi entitas asosiasi, tetapi tidak bermaksud untuk mengendalikan atau tidak untuk melakukan pengendalian bersama. Itu yang pertama. Kita lihat dengan baik definisi daripada entitas asosiasi seperti yang diatur di paragraf 14.2. Kemudian aturan main berikutnya adalah kita bicara tentang measurement atau pengukuran. Hal yang berbeda dari SAK etap sebelumnya, yaitu mengenai pengukuran yang disebutkan di dalam SAK etap tadinya mengukur investasi pada entitas asosiasi ini dengan hanya menggunakan metode biaya, di mana telah dilakukan penyempurnaan di dalam SAK entitas privat, pengukurannya diberikan dua kemungkinan yang lain. Oke. Nah, itu diatur di dalam paragraf 14.4, kalau Bapak dan Ibu bisa perhatikan di dalam exposure draft-nya. Investor mencatat seluruh investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan salah satu dari 3 bintang tersebut. Oke, salah satu dari 3 bintang tersebut. Model biaya, metode ekuitas, maupun model dengan menggunakan nilai wajar. Definisi masing-masing ada diberikan di dalam paragraf berikutnya, yaitu paragraf 14.5, 14.6, ya, 14.7 dan seterusnya. Itu ada jelas sekali. 14.8 bicara tentang metode ekuitas, juga mengenai model nilai wajar. Jadi ada sedikit perubahan dari SAK etap sebelumnya menjadi 3 alternatif pengukuran yang ada, menambahkan dari model biaya sebelumnya yang didiskusikan di SAK etap. Kemudian mengenai persyaratan penyajian dan pengungkapannya, semuanya disajikan dengan baik, mulai dari paragraf 14.11, ya, yaitu dan juga mengenai pengungkapannya disajikan di paragraf 14.12. Yang perlu dicatat dengan baik yaitu bahwa investor yang melakukan kegiatan entitas asosiasi ini mengklasifikasikan investasi dari kegiatan entitas asosiasi sebagai aset yang berupa aset tidak lancar. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut
itu untuk pengungkapannya, yaitu misalnya kebijakan akuntansinya, kemudian jumlah tercatat atas investasi atas entitas asosiasi, nilai wajar investasi, dan lain sebagainya. Saya rasa penjelasan saya cukup. Jadi ini adalah 3 hal utama kalau kita lihat dari segi definisi, measurement, pengukuran, dan satu lagi tentang penyajian pengungkapan. Baik. Bab yang kedua itu menyangkut mengenai investasi pada ventura bersama. Ventura bersama diatur dengan baik pada bab 15 daripada exposure draft-nya, di mana definisi daripada ventura bersama itu kita lihat dengan baik di paragraf kedua, di mana di dalam definisi yang diatur di dalam paragraf 15.2, kita bedakan istilah daripada ventura bersama dengan yang kita sebut sebagai pengendalian bersama. Jadi kita lihat ventura bersama dan pengendalian bersama adalah merupakan hal yang saling saling melengkapi, di mana kalau di dalam pengendalian bersama kita lihat bersama di paragraf 15.2 itu adalah merupakan atau didefinisikan sebagai persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian. Jadi untuk membagi pengendalian atas suatu aktivitas ekonomik atau ekonomis, dan hanya ketika keputusan keuangan dan operasi terkait dengan aktivitas tersebut menseratkan perjanjian dengan suara bulat dari seluruh venturer, okay? Seluruh pihak yang berbagi mengenai pengendalian ini. Sementara ventura bersama adalah pengaturan kontraktual di mana 2 atau lebih pihak melakukan aktivitas ekonomik sama halnya dengan yang tadi, ya, yang merupakan subjek pengendalian bersama. Ventura bersama dapat berbentuk pengadilan bersama operasi, satu, seperti yang diatur di sini, ya, seperti yang terlihat di sini. Pengendalian bersama dalam bentuk aset, pengendalian bersama aset, pengendalian bersama operasi, pengendalian bersama entitas. Oke. Nah, untuk yang pengendalian bersama entitas, pengukurannya menggunakan cara seperti yang kita sudah diskusikan sebelumnya di investasi entitas asosiasi. Jadi terdapat 3 metode seperti yang kita berikan bintang di sana, sama dengan 3 bintang sebelumnya. Kemudian di dalam paragraf di dalam bab 15 juga diatur antara transaksi antara venturer dan ventura bersama. Itu jelas sekali dibahas di dalam bab 15. Selain tentu saja definisi dari masing-masing jenis pengendalian tadi. Bedanya antara pengendalian bersama aset, pengendalian bersama operasi, dan pengendalian bersama aktivitas ada persyaratannya, dan itu dibahas dengan rinci. Nah, sehubungan dengan yang terakhir yaitu mengenai mengenai transaksi antara ventura dan venturer ini, ya. Jadi ada di dalam penjelasannya mengenai pengaturannya. Kita lihat bahwa apa yang diatur di dalam transaksi antara venturer dan ventura bersama, pengaturannya tidak mengalami perbedaan dari apa yang diatur selama ini di SAK etap. Ditambahkan di sini bahwa, ya, ditambahkan di sini ada seperti flowchart yang kita gambarkan di sana. Ada pertanyaan bahwa kalau investor tidak memiliki pengendalian bersama, pertanyaannya apakah terdapat pengaruh secara signifikan? Nah, kalau terdapat pengaruh secara signifikan, berarti kita pindah ke tadi, sesuai dengan definisi daripada investasi entitas asosiasi seperti yang dijelaskan di bab 14 sebelumnya. Tetapi kalau tidak memiliki pengaruh secara signifikan, maka seperti yang dijelaskan oleh Pak Johan sebelumnya, maka ini masuk ke dalam ranah bab 11 dan 12 tentang instrumen keuangan, financial instruments. Oke, jadi ini cukup jelas. Berikutnya adalah bab 19. Bab 19 membahas mengenai Bab 19 membahas mengenai kombinasi bisnis dan goodwill. Ada 2 hal yang dibahas di dalam bab ini, yaitu yang pertama adalah mengenai kombinasi bisnis dan yang kedua adalah membahas mengenai goodwill.
Kalau kita perhatikan di sini dari bab 19 penjelasannya cukup jelas dan rinci sekali bahwa terdapat dua pihak di dalam satu entitas pelaporan, yaitu pihak yang melakukan pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dalam satu entitas pelaporan. Bapak dan Ibu dapat melihat mengenai pencatatan akuntansinya daripada kombinasi bisnis dan goodwill ini. Seluruh kombinasi bisnis dicatat dengan menerapkan metode pembelian sejak tanggal akuisisi. Oke, jadi seluruh kegiatan kombinasi bisnis, ya, seluruh kegiatan kombinasi bisnis dicatat dengan menerapkan metode pembelian sejak tanggal akuisisi. Terdapat 3 langkah yang diatur di dalam bab 19 mengenai kegiatan kombinasi bisnis yang nanti kemudian akan menyebabkan timbulnya goodwill positif atau goodwill negatif. Oke. Nah, untuk 3 langkah tersebut kita bisa baca dengan baik di dalam paragrafnya. Yang pertama adalah langkah mengenai pengidentifikasian. Siapakah pihak pengakuisisi tersebut? Pertanyaannya adalah apakah pihak pengakuisisi tersebut memiliki pengendalian atau tidak? Aturan main siapakah atau pihak mana atau siapa yang dapat didefinisikan sebagai pihak pengakuisisi memiliki pengendalian atau tidak, itu diatur di dalam misalnya bab paragraf 19.9. Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi suatu entitas atau bisnis untuk memperoleh manfaat dan aktivitasnya. Oke, jadi kalau kita lihat itu adalah merupakan langkah pertama dalam menentukan kegiatan kombinasi bisnis ini. Langkah kedua adalah melakukan pengukuran biaya daripada kombinasi bisnis. Jadi berapa yang mesti kita akan lakukan, kita masukkan, kita recognize di dalam elemen daripada laporan keuangan. Pertama adalah menggunakan nilai wajar aset, liability, dan kemudian instrumen ekuitas dari pihak pengakuisisinya. Ya. Ditambah biaya yang mungkin saja timbul yang dapat diatribusikan secara langsung di atas nilai wajar yang bersangkutan. Kemudian kita lakukan jika mana ada terjadi perubahan di masa depan, kita sesuaikan. Bapak dan Ibu, langkah ketiga daripada kegiatan kombinasi bisnis ini diatur di dalam paragraf 13. Kita lihat dengan baik. 14 kita lihat bahwa ada langkah-langkah dan kriteria-kriteria yang diatur di dalam paragraf 14 bab 19 ini. Oke, yang pertama adalah mengenai kriteria pengakuan. Oke, dan sama dengan sebelumnya, yaitu pengukuran pencatatan dilakukan dengan nilai wajar. Tetapi ada pengecualian di sini, di mana aset dan liability itu aset dan liabilitas pajak tangguhan, dan kedua liability aset jika ada, termasuk imbalan kerja. Nah, tadi saya katakan mengenai dua kombinasi bisnis yang menyebabkan goodwill positif dan goodwill negatif. Oke, nah goodwill positif dan goodwill negatif juga dibahas dengan rinci dan ada disebutkan di dalam paragraf yang Bapak Ibu bisa lihat di bab 19. Bapak dan Ibu, paragraf 22 itu mengatakan bahwa goodwill, pihak pengakuisisi pada tanggal akuisisi mengakui goodwill yang diakuisisi sebagai akibat dari kegiatan kombinasi bisnis sebagai aset. Pada awalnya mengukur goodwill pada biaya perolehan, yang merupakan selisih lebih biaya kombinasi bisnis atas kepentingan pihak pengakuisisi dan nilai wajar neto dari aset. Ini prinsip akuntansi yang kita ketahui bersama ya. Nah,
Kalau Bapak lihat ada tanda silang merah di bawah ini menunjukkan bahwa aturan main yang ada di SAK ITAP sebelumnya itu tidak berlaku dengan adanya peraturan baru yang ada di dalam box yang tadi saya sudah diskusikan. Oke, jadi semuanya diatur sampai kepada paragraf 22 dan seterusnya sampai Bapak dan Ibu mendapatkan aturan main tentang goodwill negatif, yaitu kalau kondisinya sebaliknya dari yang kondisi yang tadi saya jelaskan ada di dalam paragraf 24. Baik, saya menuju kepada slide berikutnya, yaitu slide mengenai hibah pemerintah. Nah, hibah pemerintah ini ya, kalau kita lihat definisinya adalah sebagai berikut. Kita baca pelan-pelan. Bantuan oleh pemerintah dalam bentuk pengalihan sumber daya entitas sebagai imbalan kepatuhan entitas di masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan operasi entitas tersebut. Syaratnya adalah bahwa nilainya dapat ditentukan secara handal. Oke, transaksi dapat dibedakan antara transaksi perdagangan harus dapat dibedakan antara transaksi perdagangan perdagangan normal biasa. Sifat dan jumlah hibah yang diakui dalam laporan keuangan itu dijelaskan di dalam pengungkapan hibah pemerintah. Kondisi yang belum terpenuhi di dalam kontingensi lain yang melekat pada hibah belum diakui dalam penghasilan dan indikasi bentuk lain entitas mendapatkan manfaat secara langsung. Nah, ada flowchart-nya. Seperti yang disajikan di sebelah kanan daripada slides Bapak dan Ibu berikut ini. Nah, pengakuan hibah pemerintah sebagai penghasilan, apakah ada persyaratan yang mensyaratkan bahwa kondisi kinerja masa depan ditentukan atau tidak? Kondisi kinerja, jadi ada conditional requirement-nya. Kalau iya, pada saat kondisi kinerja dipenuhi, maka kita akui. Kalau tidak, pada saat jumlah hibah dapat diterima. Oke, jadi hibah yang diterima sebelum kriteria pengakuan pendapatan dipenuhi dicatat sebagai liability sampai kita dapat memenuhi tadi kondisi kinerja yang tadi yang kita sebutkan di atas. Oke, hibah pengukuran measurement-nya, hibah diukur pada nilai wajar aset yang diterima atau pada saat diterima. Jadi tergantung dari pertanyaan ya atau tidak di sebelah kiri dan kanan. Oke, jadi ini adalah yang mengatur mengenai hibah pemerintah detail rinci diatur di dalam bab 24 dari draft exposure dari Bapak dan Ibu sekalian. Oke, baik. Next slide, Mbak Yuli. Baik, yang berikutnya adalah mengenai pembayaran berbasis saham. Saya masih ada satu bab lagi, yaitu mengenai penurunan nilai aktiva. Pembayaran berbasis saham memiliki 3 kemungkinan atau 3 cara atau 3 metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan dengan mengeluarkan. Kita mengeluarkan instrumen yang berupa instrumen ekuitas atau saham. Jadi pembayaran berbasis saham. Kemudian kalau tidak, kita melakukan dengan pembayaran dengan kas, uang kas. Atau kalau tidak, kita selesaikan dengan alternatif lain, alternatif kas. Di dalam bab 26 diatur mengenai pengakuan dan juga pengukurannya dari setiap kegiatan yang melakukan pembayaran berbasis saham itu, baik menggunakan cara mengeluarkan saham ekuitas atau dengan cara mengeluarkan membayarnya dengan kas atau dengan menggunakan alternatif lain, alternatif misalnya alternatif kas misalnya ya. Nah, pengakuan dan pengukurannya seperti yang diatur di sini ya. Jadi kalau misalnya dengan ekuitas, aset pada saat barang diperoleh, jadi kalau kita membayar aktiva aset dengan mengeluarkan bentuk saham, aset pada saat barang diperoleh atau jasa diterima memenuhi syarat pengakuan aset tentu saja. Jadi namanya pengakuan aset ya tentu saja memiliki kriteria yang dapat diklasifikasikan sebagai aktiva.
kenaikan diakui di ekuitas. Kalau terjadi kenaikan, tentu saja ini akan diakui melalui yang namanya di ekuitas. Nanti di slides berikutnya kita akan bicara tentang vesting juga, tentang hak, ya, kapan itu hak itu terjadi, ya. Kemudian pengukurannya, baik secara kalau kita lihat di sini, kalau dilakukan dengan saham, dilakukan dengan cara kas dan alternatif kas, misalnya alternatif kas lainnya. Sorry, I can only call one person. Who would you like? Kemudian dari segi pengukuran, dari segi investasi, pembayaran saham berbasis saham dengan cara kas diatur di tengah. Pengakuan aset pada saat barang diperoleh atau pada saat diterima memenuhi syarat pengakuan aset sama dengan kondisi sebelumnya. Kenaikan itu tidak diakui di ekuitas tetapi diakui di liability. Mempertimbangkan kondisi vesting sama dengan kondisi sebelumnya, dan kita akan bahas nanti berikutnya mengenai kondisi tentang vesting ini, ya, Bapak dan Ibu. Alternatif ketiga kalau Bapak dan Ibu lihat, ya, diselesaikan dengan alternatif kas. Pilihan penyelesaian transaksi dengan kas atau aset lain atau instrumen ekuitas, pencatatan sebagai transaksi diselesaikan dengan kas kecuali bahwa praktik masa lalu diselesaikan dengan instrumen kas. Jadi kalau boleh kita gunakan cara yang sebelumnya. Kemudian tidak ada substansi komersial yang terlibat di dalamnya. Oke, jadi itu semuanya ada di dalam bab 26. Paragraf 5 itu membahas mengenai vesting tadi, ya, Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat di sana diatur dengan baik. Misalnya paragraf 6 juga mengatur mengenai vesting tadi. Pembebasan saham tidak menjadi hak sampai pekerja menyelesaikan periode jasa tertentu. Entitas menganggap bahwa jasa yang diberikan oleh pihak lawan sebagai imbalan untuk saham akan diterima di masa depan selama periode vesting. Entitas mencatat data tersebut saat diberikan oleh pekerja selama periode vesting dengan kenaikan ada pada liabilitas. Oke. Jadi liabilitas, ekuitas, dan satu lagi kita lihat bahwa transaksi tersebut dapat dilakukan menggunakan alternatif kas lainnya. Oke, ini cukup jelas. Last slide, Mbak Yuli. Nah, ini menarik sekali mengenai penurunan nilai aset. Penurunan nilai persediaan itu sama persis dengan pengaturan yang dilakukan di SAK etap sebelumnya. Pengukuran nilai selain persediaan itu diatur di dalam bab 27 berikut ini. Oke. 1. Mengenai kerugian penurunan nilai. Jadi kita bandingkan antara jumlah yang tercatat dengan jumlah yang terpulihkan. Ini jumlah yang tercatat ini book value, dengan kita bandingkan dengan recoverable amount-nya. Kita lihat. Kemudian kita tes mana yang lebih tinggi. Kalau nilai wajar jadi kita bandingkan antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aktiva tersebut dibandingkan dengan nilai pakainya, value in use. Kemudian istilah value in use ini memang istilah baru, ya, yang sebelumnya tidak diatur di SAK etap, walaupun ini sudah diatur dengan baik di dalam SAK besarnya, atau juga sudah diatur dengan baik di IFRS for SME misalnya. Selain itu, SAK entitas privat juga mengatur mengenai pengakuan dan pengukuran kerugian, penurunan nilai unit penghasil kas UPK termasuk pembalikan kerugian daripada UPK. Juga mengenai penurunan nilai goodwill yang tadi menyelesaikan mengenai masalah mengenai kombinasi bisnis dan goodwill. Itu saja penjelasan saya. Nanti kita bisa diskusi lagi untuk Q&A. Berikutnya saya persilahkan Ibu Ersa Triwahyuni untuk menjelaskan sisa bab berikutnya. Ibu Ersa, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elvia atas penjelasannya, Bu. Saya lanjutkan, Bapak dan Ibu.
Selamat siang semuanya Bapak dan Ibu, semoga masih semangat ya. Ini memang sedikit panjang public hearing-nya karena memang yang kita berusaha jelaskan juga merupakan sangat komprehensif produknya ya. Yang hanya kita jelaskan pada hari ini hanya yang berbeda dengan SAK etapnya Bapak Ibu ya. Saya menyarankan Bapak Ibu membaca draft exposure dari SAK entitas privat ini, SAKEP ini, dengan lebih seksama untuk bab-bab yang tidak dibahas pada siang hari ini pada public hearing. Untuk imbalan kerja Bapak dan Ibu, ini masih sama serupa dengan SAK etap ya. Hanya ada tambahan sekitar 3 paragraf dari SAK etap KFRS for SMI. Yang sebelumnya SAK etap itu tidak membahas mengenai pembayaran berbasis saham. Sekarang ada paragraf termasuk pembayaran berbasis saham, tetapi ikuti PSAK 26, ikuti bab 26 di dalam SAK entitas privat ini, SAK EP ini ya. Kemudian kalau keuntungan kerugian aktuarial diakui laba rugi atau penghasilan komprehensif lain itu sama di SAK etap juga boleh ke laba rugi atau ke ekuitas ya. Cuma karena di etap tidak ada OCI gitu kan. Nah, sekarang bisa di laba rugi atau di penghasilan komprehensif lain. Di SAK etap tidak diatur tentang program kelompok ya, bagaimana kalau entitas induk memberikan imbalan kepada pekerja dari satu atau lebih entitas anak ya. Di dalam IFRS for SME ini diatur satu paragraf mengenai tentang bagaimana kalau entitas anak ini imbalan kerjanya dibayarin sama induknya gitu ya, dan induknya tapi membuat laporan keuangan konsolidasiannya itu menggunakan SAK entitas privat atau menggunakan SAK umum. Maka dengan demikian SAK EP ini mengizinkan anaknya kalau anaknya pakai SAK entitas privat itu diizinkan untuk mengakui dan mengukur beban imbalan kerja berdasarkan alokasi wajar dari beban yang diakui untuk kelompok tersebut. Next, Bu Mia atau Mbak Yuli. Setelah imbalan kerja, kita masuk ke pajak penghasilan. Ini salah satu yang dampak yang sangat berbeda dengan SAK etap Bapak dan Ibu. Di SAK etap, kalau Bapak dan Ibu mungkin baca bab 24 pajak penghasilan itu hanya 4 paragraf ya. Simple saja, pokoknya yang dibayar itu yang dicatat. Yang dibayar ke otoritas pajak itu yang dicatat. Di dalam SAK entitas privat, ini salah satu major revision-nya adalah dia semakin mendekati IFRS Bapak dan Ibu, semakin mendekati SAK umum. Di mana di SAK umumnya itu diakui deferred tax asset, deferred tax liabilities, di sini juga kita akui pajak tangguhannya ya. Jadi di SAK EP ini, entitas privat ini ada 41 paragraf khusus mengatur pajak penghasilan, yang tadinya ada hanya 4 paragraf, jadi tentu banyak sekali di dalamnya yang berisi pengaturan-pengaturan ya. Selain tadi pengakuan pajak tangguhan, DTA, DTL, deferred tax asset, deferred tax liability, pengukurannya juga diatur, penyajiannya juga diatur, dan pengungkapannya juga diatur. Next. Berikutnya adalah Bapak dan Ibu tentang mata uang pelaporan ya, atau kalau di SAK entitas privat ini babnya namanya penjabaran valuta asing. Kalau di SAK etap itu mata uang pelaporan ya. Di SAK etap itu ada 20 paragraf, di IFRS for SME ada 27 paragraf. Apa yang berbeda di sini? Yang berbeda di SAK di IFRS for SMI ini saya bilangnya SAKEP biasanya Bapak Ibu. SAK entitas privat ya, biar cepet ya Bapak Ibu, SAKEP nih ya. Di SAKEP ini Bapak dan Ibu diatur ya bahwa functional currency ya bisa menggunakan mata uang penyajian selain mata uang fungsional. Jadi fungsionalnya bisa rupiah, penyajiannya bisa dolar. Jadi sangat dekat, ini sangat dekat dengan SAK umumnya, penjabaran valuta asing sangat dekat dengan PSAK 10, sehingga SAK etap ini nanti kalau mau pakai SAKEP ini, ya yang entitas private, ini perusahaan akan semakin dekat dengan SAK umum, perusahaan-perusahaan yang pakai dengan SAK umum. Nah, di penjabaran valuta asing ini bab 30 mengatur transaksi valuta asing dengan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan dan penjabarannya ke laporan keuangan mata uang penyajian. Juga diatur tentang investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri mirip dengan PSAK 10. Kemudian mata uang penyajian, mata uang fungsional, dan mata uang fungsional itu definisinya recognition kriteria untuk mata uang fungsional mirip dengan PSAK 10 bahwa harus mencerminkan economic
condition di mana dia beroperasi, kemudian selection kriterianya ada ya tentang pendapatan dulu ya, pendapatan mayoritasnya pakai mata uang apa dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan PSAK 10, harusnya sangat mudah untuk menyerap yang SAK entitas privat ini. Kemudian prosedur sebentar Mbak, prosedur penjabaran ke dalam mata uang penyajian itu translasi itu mirip juga dengan PSAK 10 ya. Kemudian kita ke ya bolehlah next aja yang hiperinflasi. Nah ini salah satu bab yang tidak ada di SHK etap sebelumnya tentang next Mbak Yuli, hiperinflasi Mbak. Hiperinflasi bab 31 ini sangat dekat dengan SHK umum ya, SHK umum bab mengenai akuntansi hiperinflasi di mana seleksinya untuk menentukan apakah sudah bisa masuk ke laporan keuangan hiperinflasi itu berarti kumulatifnya mendekati atau lebih dari 100%, ya 100% inflasi maksudnya. Nah ini sama kriterianya di PSAK umum juga. Kita berharap ini tidak pernah terjadi di Indonesia, tapi ya kita kalau ada ya kita nggak tahu ke depan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi intinya kalau memang itu terjadi, berarti laporan keuangan kita kalau pakai historical cost itu tidak akan relevan karena inflasinya dalam 3 tahun sudah mendekati 100%, sehingga sesungguhnya akuntansi hiperinflasi ini itu berusaha memberikan informasi yang relevan ya dengan menggunakan dengan menyajikan kembali item-item moneter ya, dan ya kerugian atas posisi neto moneter dicatat dalam laba rugi. Next berarti kemudian apa nih? Habis ini apa nih? 32 aktivitas khusus. Nah, ini yang banyak pertanyaan nih. Di question and answer dipublish ada pertanyaan dari Pak Yolo, Pak Joni Purwanto ya. Ini nanti akan dibahas di sini. Ada pertanyaan tentang agriculture tadi ya, sekalian bahwa bab 34 ini aktivitas khusus itu mengatur aset biologis, kemudian mengatur tentang ekstraktif industri dan mengatur tentang konsesi jasa. Kalau yang agriculture sangat mirip dengan ukuran nilai wajar, sangat mirip dengan SHK yang kita sekarang, ya SHK umum maksudnya, SHK umum, SHK ya 1, SHK 69 agrikultur, ya SHK 69. Nah ada pertanyaan sekaligus sambil menjawab pertanyaan nih, kalau nggak ada nilai wajarnya bagaimana gitu ya? Kalau tidak nilai wajarnya, apakah ini saya publish dulu aset biologis. Aset biologis kalau tidak ada nilai wajarnya bagaimana? Ya di situ di dalam paragraf di SHK entitas privat itu ada beberapa pilihan. Kalau memang tidak ada ya tersedia nilai wajarnya, maka pakai model biaya perolehan. Tetapi ada pilihan-pilihan, ada 3 pilihan harga-harga mana yang bisa dipakai gitu ya. Kemudian ya pertimbangannya mirip dengan PSAK umum, pertimbangan dan penentuan nilai wajar, apakah pasar aktif tersedia, kemudian pasar aktif kalau tidak tersedia apa yang harus dilakukan, itu ada di bab 34 ini. Next, untuk agriculture saya rasa cukup jelas karena tidak begitu berbeda dengan SHK umumnya, SHK 69. Berikutnya Mbak, aktivitas khusus untuk ekstraksi ini juga sama, tidak jauh berbeda dengan PSHK 64 yang sekarang kita punya di SHK umum Bapak dan Ibu, bahwa untuk ekstraksi ya kebijakan akuntansinya pertimbangan manajemen harus diterapkan secara konsisten ya, dan ini yang perjanjian konsesi jasa juga ini yang banyak ditanyakan di perjanjian konsesi jasa karena di SHK etap tidak ada perjanjian konsesi jasa, sehingga mungkin perusahaan air minum daerah yang misalnya menggunakan SHK etap atau perusahaan lain yang menggunakan SHK etap itu biasanya menggunakan pasal di dalam SHK etap yang bisa mengacu ke SHK umum untuk pengaturan konsesi jasa. Nah, untuk konsesi jasa ini itu hampir sama dengan ISAK 16 yang kita punya sekarang. Ya, ISAK 16 itu ada, dia mengatur operator. Kalau yang pemerintahnya yang memberikan itu kan diatur di standar akuntansi sektor publik ya. Standar akuntansi sektor publik itu ada IPSAS-nya, IPSAS 32 dan sekarang sedang diadopsi juga oleh KSAP. Tadi kita di DSAK ini, baik di SHK umum maupun di SHK entitas privat ini, itu kita mengatur pihak operatornya. Di mana pihak operator ini ketika dia membuat jembatan, jalan, bandara dan sebagainya, yang nantinya akan ditransfer
ya, jadi build operating transfer misalnya, maka yang dia miliki bukan asetnya, ya, asetnya itu misalnya jembatannya itu atau jalan tolnya atau LRT-nya itu atau instalasi air minumnya itu tidak dicatat di private-nya, di sektor private-nya, karena dia pada intinya membuatkan aset untuk government gitu, untuk pemerintah. Jadi yang dicatat apa? Yang dicatat itu ada dua model aset keuangan atau model aset tak berwujud. Ya, Bapak dan Ibu. Ini mirip sekali dengan ISAK 16 yang sekarang ada. Kita mengakui adanya piutang, ya, bergantung nanti dengan kontraknya dengan government, apakah si operator itu berhak men-charge ke pelanggan, ya, berhak men-charge ke pelanggan, bagaimana dia akan menerima pengembalian dari investasinya, apakah dari langsung ke pelanggan, ataukah itu bebas, umum kayak dia bikin jembatan gitu ya, umum aja masyarakat lewat nggak bayar, tetapi nanti pemerintah yang akan membayar sektor private-nya. Nah, dengan perjanjian. Jadi kalau ada legal kontrak bahwa setiap tahun pemerintah itu harus bayar, maka kita si private ini mencatat piutang, model aset keuangan, ya. Tapi kalau si private-nya ini boleh men-charge ke pihak ketiga, ke para pengguna, ya, dan tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk membayar kepada sektor privat ini, maka yang dia miliki adalah hak pengelolaan hak konsesinya, sehingga yang dicatat adalah aset tak berwujud. Ya, semoga jelas untuk Pak Joni Purwanto, dan ada beberapa juga yang bertanya kayaknya di Q&A terkait dengan pengaturan konsesi jasa di SHK entitas privat, karena ini tidak ada di SHK etap sebelumnya. Next, berikutnya. Ya, oke. Tanggal efektif dan ketentuan transisi. Ya, tanggal efektifnya rencananya mau 2025, mengapa kok lama banget? Karena kita ingin memberikan waktu yang cukup banyak untuk entitas yang menggunakan SHK etap untuk melakukan transisi. Ya, tadi juga ada pertanyaan apa yang harus dilakukan entitas dalam masa transisi ini di dalam Q&A-nya. Yang pasti yang pasti perlu persiapan-persiapan. Ya, tapi kalau entitas ingin menerapkan dini, penerapan dini 1 Januari 2022 itu diizinkan. Nah, pengadopsi pertama kali ini bagaimana? Kalau pertama kali perusahaan baru berdiri, ya, dia mau pakai SHK entitas privat, ya, dia berarti harus yang termasuk dalam kategori ini berarti entitas yang belum pernah membuat laporan keuangan atau entitas yang sebelumnya menjanjikan laporan keuangan berdasarkan kerangka laporan keuangan lainnya kalau ada. Dan kecuali ya pelaporan keuangan sebelumnya lebih kompleks dari draft SHK entitas privat. Jadi kalau tadinya udah pakai SHK umum, jangan turun kelas ya Bapak dan Ibu ke SHK entitas privat. Ya. Kalau dulunya pakai SHK etap, ya pakai SHK entitas privat boleh ya. Kalau udah pakai SHK umum sebelumnya, jangan turun kelas pakai SHK entitas privat. Ya. Baik, dan memenuhi definisi entitas privat dan persyaratan dalam bab 1 ya dari SHK entitas privat. Next, berikutnya. Ini adalah tentang nah di ketentuan transisinya Bapak dan Ibu, ketentuan transisinya retrospektif memang, tapi kan retrospektif maksudnya gimana Bu, sejauh apa dan lain sebagainya, itu ada ada klausul masalah tidak praktis gitu-gitu ya. Jadi nanti di retrospektifnya itu tidak semuanya retrospektif ya, ada pengecualian kecuali tadi penghentian pengakuan aset keuangan, liabilitas keuangan, akuntansi lindung nilai ya, estimasi akuntansi, operasinya dihentikan, kemudian pengukuran kepentingan non pengendali dan pinjaman pemerintah. Ini tidak retro. Jadi ini itu tidak retro. Nah, kalau yang sebelah kanan itu entitas dapat memilih ya, memilih boleh retro, boleh enggak gitu ya. Dapat memilih pengecualian. Nah, pengecualian untuk yang A sampai L itu. Kombinasi bisnis itu ada apa aja pengecualiannya. Kemudian transaksi pembayaran berbasis saham. Nah, ini yang menurut saya perlu dipertimbangkan Bapak Ibu dalam menentukan persiapan-persiapan dalam mengadopsi SHK entitas privat ini. Bapak dan Ibu ketika nanti akan beralih menerapkan SHK entitas privat ini, maka ini yang harus dipertimbangkan gitu ya, ketentuan transisinya seperti apa. Tentunya kita berusaha yang cost efektif dan tidak terlalu berat ya. Itu juga pertimbangan DSAK bagaimana supaya ini bisa smooth gitu transisinya. Baik, next. Berikutnya adalah sudah selesai ya kayaknya. Ya, oke, baik.
Bapak dan Ibu, masukan dan tanggapan ditunggu, masih lama nih sampai 14 Februari 2021. Di sini banyak saya sangat menyarankan Bapak Ibu secara berkelompok, mungkin ada asosiasi industrinya, Kementerian Koperasi dan lain-lain, melakukan sosialisasi terus sampai tanggal 14 Februari 2021 untuk menjaring masukan dari masyarakat, ya, termasuk namanya juga SAK entitas privat ini. Banyak, ada juga pertanyaan kok kenapa namanya ganti dan lain sebagainya. Begitu dari saya, kita mungkin bisa ke question and answer saat ini. Saya kembalikan ke Bu Mia. Silakan Bu Mia.